Halo teman-teman, hari ini saya mau nge-review set Peter Pan, Crimson to Neverland. Dan set ini salah satu wishlist saya yang sudah cukup lama. Dan saya terima kasih banyak untuk toko Bits and Pieces yang ada di Tokopedia. Jadi toko tersebut salah satu toko yang saya rekomendasikan karena bukan hanya memasukkan set-set luar negeri dengan harga yang terjangkau, tetapi juga adanya seperti jasa titip dari misalkan OS online shop dari luar negeri, dan benar-benar sangat terpercaya. Jadi saya sangat rekomendasi kalau teman-teman ada yang suka bisa langsung kunjungi toko tersebut. Oke, jadi sebelum saya mulai, set ini adalah set yang cukup unik di mana dia terdiri dari 6 part dan setiap partnya itu bisa digabungkan menjadi sebuah kapal. Nah, akan tetapi karena di sini ada instructionnya, jadi kalau teman-teman ada yang mungkin membeli set ini tapi sudah tidak ada instructionnya, nanti saya akan menjelaskan bahwa ini bisa digabungkan per bagian-bagian kecil. Misalkan kalau kita cuma punya 2 part aja kita bisa gabungin, jadi nggak harus menjadi 6 baru bisa jadi satu kapal. Oke teman-teman, kita mulai start dari yang nomor 6 terlebih dahulu. Yang nomor 6 kita akan melihat Kabi, namanya ya. Terus di sini kita bisa melihat juga bungkusnya cukup besar, dan kita lihat ini saya udah buka sebelumnya, jadi ini supaya teman-teman tahu bungkus seperti apa dan kertasnya seperti apa. Oke. Dan untuk plastiknya sendiri, packaging sendiri cukup aman. Jadi nanti ada 2 figur yang mereka memberikan seperti bahan tambahan. Di sini ada terdapat satu base seperti ini. Markingnya ya teman-teman, kelihatan ya markingnya. Disney, dan di sini terlihat ada sambungan-sambungan perahunya. Dan inilah karakternya. Jadi kalau dari sepintas saya melihat karakter ini lucu banget, seperti karakter yang di up gendut gitu. Dan oke, markingnya mungkin teman-teman gak kelihatan ya. Oke, terus di sini kita bisa melihat instruction yang pertama. Jadi ini udah saya kasih spoil sedikit, yang dimana kalau misalnya kita memiliki kapal yang A dan E saja bisa menjadi satu kapal, hanya memiliki A, C, dan E saja sebenarnya juga sudah bisa jadi satu kapal. Kalau mau tambahin F boleh, B, D, dan E juga bisa jadi satu kapal, tapi lengkapnya adalah A sampai F, seperti ini untuk lengkapnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba untuk ngedisplay dengan bentuk kapal kecil yang imut seperti ini juga bisa, kapal yang sedang juga bisa, kapal tanpa layar juga bisa, ataupun yang selengkap seperti ini. Ini adalah water shoot ya, seperti water gun gini. Jadi kalau misalkan kita menekan tuas yang di bawah, ini konsepnya berbeda, bukan ditekan tapi ditekan ke bawah teman-teman. Nah jadi kalau kita tekan ke bawah, anginnya cukup kencang. Kayaknya nggak berasa sih ya kalau untuk kertas. Nah ini dia. Terus kita cukup cara mendisplaynya simple, cukup taruh karakternya di sini. Cuman di sini kita udah diberikan kemudahan, yaitu ada tonjolannya yang kecil dan yang besar. Jadi kita bisa memastikan posisinya itu tepat menghadap keluar. Ini presisinya sangat baik. Jadi pada saat kita memasukkan, dia benar-benar ngepres banget. Hanya saja kalau kita misalkan membiarkan display lama, hati-hati takutnya karena ini kan bahan karet ya, jadi benar-benar nempel banget. Jadi pada saat mau dilepas agak susah. Oke, terus yang berikutnya start ke nomor 5. Plastik saya singkirin dulu. Yang nomor 5 ini adalah salah satu part yang saya paling takut patah, karena ini cukup ringkih. Dan mengingat teman saya Bits and Pieces itu benar packingnya juga sangat aman, sehingga part seperti ini melewati berbagai negara sampai ke Indonesia bisa dengan sangat aman. Itu menandakan bahwa packingnya sangat aman. Ini benar-benar sangat-sangat tipis bahan yang bagian dari atas ini ya, tiang atasnya. Oke, di sini kita lihat ini karakter Jane. Oke, cara memainkannya agak mirip dengan seperti Birdie dari Macworld. Di sini kita bisa melihat dari yang bawahnya ini sama ya teman-teman ya. Jadi AE, ACE, BDE, ABCDE, F ini sama aja. Dan untuk yang di atas kita udah lihat instructionnya seperti apa, dan kita langsung aja ke toysnya. Di sini kita melihat ada mendapat satu tiang di sini. Dan untuk marking juga seperti biasa, marking selalu ada di sini. Nah, di sini ada markingnya teman-teman. Mohon maaf kalau mungkin kurang jelas. Terus kita akan mendapatkan bagian untuk layarnya.
Ini ada sedikit minus cat sedikit, dan itu wajar sekali untuk fast food toys. Cuman untuk cat karakter atau desain karakter luar biasa detail teman-teman. Seperti yang tadi, karakter yang gendut itu dan yang ini benar-benar bagus banget. Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga markingnya juga tertera jelas, dan ini warnanya juga sangat bagus, dan bahannya juga benar-benar sangat bagus teman-teman. Jadi nggak takut patah karena memang bahannya itu dari kalau saya bilang ini seperti karet ya. Cuma kalau misalkan ada yang bisa menjelaskan detail bahannya boleh. Nah, di sini kita akan coba taruh dulu di sini, dan tempat base karakternya atau tempat berdiri karakternya juga sudah terlihat. Kita tinggal taruh saja di sini atau masukkan saja. Nah, cara memainkannya cukup simpel, yaitu kita hanya cukup melihat dia perlahan turun atau jatuh secara perlahan. Nah, jadi pertama dia naik, habis naik kita putar untuk supaya dia ke atas. Nah, jadi dia akan gimmicknya tuh berputar dulu, baru dia turun perlahan. Ini gimmicknya, dan nantinya dia akan menancap atau terpasang pada perahu bagian ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke bungkus nomor 4. Sebenarnya yang lucunya adalah bungkus nomor 4 adalah salah satu favorit saya karena menurut saya ini cukup lucu. Oke, di sini kita akan melihat oktopusnya, dan ini kertasnya. Jadi cara memainkannya itu simple banget, cuma kita cukup pencet dan dia akan keluar. Jadi seperti surprise gitu. Oke, di sini coba kita lihat dulu. Nah, detailnya cukup bagus ya teman-teman dari segi. Nah, ini markingnya dari segi detail seperti sculpting boardnya terlihat seperti benar-benar real kayu, dan di sini ada roda. Memang kalau untuk gimmick, kalau saya katakan gimmick dari keseluruhan perahunya mungkin MacBoat lebih lengkap. Kalau gimmick dari perahu MacBoat itu mungkin MacBoatnya sendiri bisa jalan dengan pullback feature ya, jadi dia benar-benar bisa pullback. Tapi kalau ini dia benar-benar gak ada, jadi dia sistemnya itu hanya dorong, tapi setiap perbagian partnya itu mereka menarik. Oke, kita cukup menekan ini dan kita akan lihat apa yang terjadi teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ini adalah favorit saya dan anak saya juga suka yang ini, karena menurut kita berdua ini lucu banget teman-teman. Jadi pada saat kita menekan dia langsung pop outnya itu alami banget, natural banget, dan kelihatannya lucu. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang memperagakan ini ke seseorang yang belum pernah melihat set ini mungkin akan kaget. Ini nice banget. Oke, terus yang berikutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 menurut saya memiliki detail figur terbaik di antara ke-6 ini bagi saya ya teman-teman. Favorit saya justru yang karakter yang ini. Kalau untuk secara finishing, warna segala macam, Smee. Oke, dan ini kertasnya teman-teman. Jadi kita hanya cukup menarik jangkarnya saja, dan kita akan masukin dulu kertas dan plastiknya. Oke. Jadi di sini kita akan melihat dulu detail dari perahunya. Kalau menurut saya detail perahu seperti biasa tidak perlu diragukan lagi. Dari sculptingan ini bagus banget, on point banget. Markingnya berada di sini. Dan di sini part yang tidak ada roda sama sekali, dan di sini ada tempat berdiri dari Smee atau si tua, kakek tua tersebut. Oke, terus kita akan melihat. Nah, di sini Smee-nya juga ekspresinya bagus banget. Menurut saya pribadi, saya sangat suka dengan karakter ini karena finishingnya sangat luar biasa dari matanya, alisnya, ekspresinya sangat lucu. Jadi pada saat kalau teman-teman yang suka banget dengan toys fotografi, ini akan sangat-sangat lucu dan bagus untuk kita foto. Dan markingnya ada di sini. Oke, dan kakinya seperti biasa ada lubang untuk kita taruh. Nah, keunikan dari mainan McDonald adalah menurut saya salah satu yang membuat saya senang, lubang pada kaki dan pada base itu memiliki ukuran yang selalu berbeda. Jadi kita bisa dengan mudah mendapatkan petunjuk karakter ini berdiri di mana gitu. Sedangkan kalau untuk seri-seri fast food toys lain mungkin ya, saya mohon maaf, cuman sepengalaman saya tidak selalu memiliki bentuk lubang ataupun tonjolan yang ukurannya berbeda. Oke, terus yang berikutnya nomor 2. Nomor 2 adalah sang karakter utama teman-teman. Oke, Peter Pan-nya sendiri. Oke, terus ini kertasnya. Peter Pan yang dimemainkannya cukup simpel, sederhana.
gimmicknya yang cukup simpel, tapi yang menarik adalah base-nya. Dan ini yang saya katakan tadi, jadi ada dua figur yang mereka menggunakan bahan plastik keras seperti ini, atau blister ya mungkin ya, blister pack seperti ini, untuk menyangga kakinya supaya mungkin tidak bending ataupun bengkok pada saat penyimpanan lama. Jadi pada saat sampai di sini benar-benar luar biasa, kakinya masih sangat-sangat lurus dan bagus untuk display. Jadi kebayang kalau misalkan udah ketekuk lama, jadi posisi berdirinya sudah tidak rapi. Oke, saya akan mulai start dari base-nya dulu teman-teman, atau perahunya dulu. Ini perahunya menurut saya sangat spesial yang ini. Di sini ada markingnya. Di sini dia ada dua roda, yang dimana rodanya hanya fungsinya benar-benar roda saja, tidak ada efek pullback. Dan ini adalah bagian yang sangat menariknya teman-teman. Bagus banget, bagi saya ini bagus banget. Jadi saya aja pernah khusus untuk foto angle dimana saya bisa melihat kotak ini, Tinkerbell-nya. Ini bagus banget, dan di sini terlihat detail koin yang sangat bagus. Ini benar warnanya sangat bagus teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari video dan lihat dari asli, menurut saya sebenarnya sama. Jadi benar warnanya itu bagus banget. Oke, dan di sini ada Peter Pan-nya, tentu saja sangat bagus juga. Detailnya, cuman kalau saya pribadi saya tetap konsisten dengan saya suka karakter Smee yang tadi detailnya. Nah di sini kita bisa melihat ekspresinya juga nice gitu ya, lucu, dan pedangnya sih kayak agak kekecilan kayak pisau aja. Terus oke, sejauh ini detailnya, dan marking sih mungkin ada di kaki. Oke, nice banget menurut saya. Catnya juga nggak ada yang bermasalah, misalkan di bagian mata juga tidak ada yang masalah. Mohon maaf ya, saya coba cari autofocus buat teman-teman. Oke, nice. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, di sini lubangnya juga ada dua lubang, jadi teman-teman juga nggak usah bingung gimana cara memasangkannya. Jadi pasti dia memiliki ukuran yang berbeda. Nah, ukuran berbeda ini memastikan kita tidak bisa berganti-ganti karakter supaya fix yang Peter Pan ada di sini. Dan di sini ada sedikit roda kecil seperti gear, yang dimana kalau kita putar karakternya juga akan ikut berputar. Nah ini akan berfungsi sebagai gimmick seperti sedang bertarung dengan Captain Hook di bot sampingnya. Oke, sekarang kita coba melihat yang terakhir, dan ini keren banget. Jadi saya juga ada satu temen yang suka banget sama set ini, dan salah satu yang paling dia suka adalah Captain Hook-nya. Dan betul, karena keren sekali Captain Hook-nya. Di sini kalau teman-teman lihat displaynya juga sama ya teman-teman ya. Jadi dia berdiri di atas base, dan kita akan putar gearnya, dan putaran gearnya itu akan membuat dia berputar persis dengan si Peter Pan tadi. Oke, di sini sebentar, saya keluarin dulu semuanya. Nah ini juga karakter ini juga menggunakan blister seperti ini. Jadi untuk memastikan kondisinya itu bisa aman sampai di pengiriman ataupun ditindih dengan pengiriman. Oke, jadi kita akan lihat dulu dari base-nya. Base yang ini dia tidak ada roda. Oke, di sini markingnya ya teman-teman. Base ini tidak ada roda sama sekali. Cuman detail sampai di belakang ini seperti untuk arah ya ini ya. Tapi saya nggak tahu namanya, mohon maaf. Ini sampai detailnya juga terlihat jelas. Dan nah detail-detail seperti garis-garis ini juga bagus banget. Kayunya juga kelihatan bagus, pokoknya ini nice banget. Dan kayu di lantainya juga bagus banget, kelihatan mahal sekali ya teman-teman ya, kelihatan elegan dan mahal sekali. Nice. Dan detail Captain Hook-nya, wow ini keren banget sih teman-teman. Dari warna juga oke banget, dari face-nya juga keren banget. Dan menurut saya pribadi, saya udah nggak ada komentar apapun untuk tambahan. Memang ini udah keren banget, apalagi kalau perbandingan ukuran figurnya juga bagus banget. Dan di sini kita juga bisa lihat udah ada tonjolannya, dan di sini ada kakinya, ada lubang. Jadi kita udah tahu kita harus memasangkan di sisi mana, karena besar kecilnya berbeda. Nah ini dia teman-teman, dan kalau kita putar dia akan memberikan efek seperti sedang menebaskan pedangnya. Nah jadi kalau misalkan secara gambaran untuk teman-teman bisa kebayang, kita akan memberikan sebuah adegan yang indah seperti ini teman-teman. Karena saya juga sudah foto set ini, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ikut di Facebook saya, jadi teman-teman ada lihat foto saya seperti ini. Jadi saya akan memberikan efek seperti adegan mereka sedang bertarung. Jadi ini keren sekali. Nah, dan kita akan mulai start dengan menggabung perahu dengan bentuk-bentuk yang
tidak langsung ke 6-nya kita gunakan. Jadi untuk yang kreasi pertama kita bisa gunakan dengan A dan E. A dan E itu adalah Captain Hook dan Smee. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau kita gabungkan seperti ini akan kelihatannya perahu yang sangat kecil sekali teman-teman. Walau memang kelihatannya rada maksa, cuman ternyata lucu juga karena memang dia bisa disambung teman-teman. Cuman mohon maaf saya nggak sambung ya, karena kadang pada saat saya melepaskan saya membutuhkan waktu, jadi takutnya durasinya lama. Cuman pada saat kita sambung pun akan terlihat sangat pas bagian si papan kayunya ini. Jadi memang sudah didesain sangat-sangat bagus, terlihat seperti perahu kecil, dan sambungan bagian coklat ini juga terlihat sangat alami. Ini sangat bagus. Dan kreasi berikutnya adalah A, C, dan E, dimana yang C itu adalah ini. Jadi kalau misalkan kita kreasikan plus tambahan A, C, dan E akan seperti ini teman-teman. Dan mungkin kita bisa menambahkan sedikit ini bisa diganti juga. Enggak, betul-betul, sorry teman-teman. Ini A, C, E, dan kita bisa menambahkan tiang ini teman-teman. Nah, jadi ilustrasinya akan seperti ini. Nah, jadi perahu yang agak besar, cuman masih terlihatnya kurang megah. Terus ada kreasi yang lain adalah B, D, dan E. Nah, kalau untuk B, D, dan E berarti si Peter Pan-nya. Terus D adalah Octopus dan Smee. Jadi ini adalah salah satu kreasi lainnya. Cuma kalau ini sih nggak terlalu seru ya, karena di belakangnya terlihat janggal banget kalau nggak ada Captain Hook-nya. Mungkin kalau kita sambungin Captain Hook-nya itu sudah oke. Nah, yang terakhir A, B, C, D, E, F. Nah, ini akan saya sambung. Kita akan sambungkan Captain Hook dengan si Peter Pan-nya dulu teman-teman. Nah, jadi klikannya juga cukup pas, presisinya juga cukup bagus. Oke. Dan ini juga saya kalau display biasanya saya ikutin garis papannya, jadi biar kelihatan bagus dan detail, walaupun memang pada saat mereka tidak berhadapan seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Terus untuk yang berikutnya kita akan nyambungin ke si gendut ini. Oke, sip, bagus. Terus ke Octopus, Gurita, dan Smee atau si kakek tua atau bapak tua ini. Nah, ini dia bentuknya. Dan saya lupa menyampaikan gimmick dari Smee. Jadi habis ini saya coba. Di sini ada jangkar kecil. Jadi yang dimana kalau kita tarik atau kita gerakin aja dia sudah bisa bergerak. Contoh seperti ini teman-teman. Saya tarik, saya lepas. Saya tarik, saya lepas. Nah, jadi benar-benar pegasnya itu kenceng banget. Kalau saya bilang ini salah satu bahan tali yang terbaik, karena saya memiliki beberapa mainan fast food toys dengan bahan tali, tapi ini talinya benar tebal banget. Jadi kalau misalkan menurut saya terkadang pernah saya alami pada saat tarik talinya terputus, mungkin beberapa kali tarik gitu ya, ataupun ada yang mulai koyak talinya, tapi ini cukup kuat karena talinya sangat tebal teman-teman. Nah, terus yang terakhir, sentuhan terakhir adalah kita memasang chainnya. Nah, untuk memasang chain biasanya tangan oktopusnya mesti dinaikin dulu, karena tangan oktopusnya itu menutupi tempatnya, dan posisi layar chain itu biasanya itu juga akan menyenggol tangan dari si Peter Pan. Jadi biasanya saya cukup hati-hati untuk memasangnya karena memastikan supaya tidak saling berbenturan. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman set dari Neverland. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang suka, teman-teman bisa coba menghubungi toko Bits and Pieces, karena menurut saya di situ saya mendapatkan mainan-mainan wishlist saya yang bagus dengan harga yang sangat terjangkau, pelayanan yang sangat baik, packing juga super aman. Dan kalau misalnya teman-teman ada item yang mungkin di luar dari yang ada di toko, kebetulan tokonya sedang tidak ada stok yang teman-teman cari, teman-teman bisa mungkin memberikan link untuk bisa dibantu proses membelinya.
gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman ada melihat sesuatu ataupun mainan yang teman-teman suka dari eBay, mungkin teman-teman bisa meminta bantuan dari toko tersebut untuk sebagai jasa titip. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video saya. Kalau yang suka boleh di like, cuma kalau yang nggak suka boleh di thumbs down, boleh di dislike. Jadi ini hanya untuk mainan, ini hanya untuk hobi kita. Jadi biarlah mainan membuat kita senang, have fun, dan berpikir positif. Oke teman-teman, see you, bye.